orang kaya tidak bayar pajak? Ilmu rahasia yang tidak pernah diajarin di bangku kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bangun pagi buru-buru naik motor, kerja dari jam 8 sampai 5 sore, dibayar 5 juta per bulan. Tapi sebelum uang itu sampai ke tanganmu, negara sudah ambil jatahnya. Gajimu langsung dipotong pajak penghasilan namanya PPh 21. Lalu kamu belanja kebutuhan harian, beli bensin, bayar pajak. Beli mie instan, ada PPN, ngopi di warkop pinggir jalan, tetap kena pajak. Hidupmu dibungkus pajak, bahkan kalau kamu beli air minum. Sekarang bayangkan orang lain punya penghasilan miliaran rupiah per tahun, rumahnya megah, mobilnya 2, liburan ke Eropa, tapi pajaknya cuma 3 juta setahun, kadang malah 0. Kamu mulai mikir loh, bukannya orang kaya penyumbang pajak terbesar di negara ini. Mari kita bongkar mitos itu. Rahasia mereka bukan mencuri tapi tahu celahnya. Orang kaya tidak mencurangi pajak, mereka tidak bohong soal pendapatan. Mereka hanya terlalu pintar untuk membayar pajak seperti kita. Kenapa? Karena mereka punya pilihan, sementara kita, rakyat biasa, tidak bisa menghindar. Yang pertama, mereka tidak terima gaji seperti kita. Kamu kerja, digaji, langsung dipotong pajak. Mereka tidak perlu digaji. Mereka bikin perusahaan, lalu hidup dari uang perusahaan. Bayangkan begini. Kalau kamu beli mobil pribadi ya jelas keluar duit, tapi kalau dia beli mobil ditulis aset perusahaan. Kalau kamu makan di warung bayar sendiri, kalau dia makan di restoran mahal ditulis menjamu klien. Liburan ke Bali kalau dia yang pergi cukup ditulis laporan perjalanan bisnis. Semua itu sah, legal, diakui oleh undang-undang. Karena statusnya bukan orang pribadi tapi pemilik usaha. Mereka bisa atur agar perusahaannya rugi. Ini bukan rugi sungguhan tapi rugi di atas kertas. Contohnya, masukkan banyak pengeluaran sebagai biaya operasional. Bayar konsultan pajak untuk bantu rapikan laporan. Tambahkan pengeluaran fiktif, sewa kantor, perjalanan dinas, training karyawan. Akhirnya, meskipun duit masuk miliaran, laporan laba cuma bilang perusahaan ini tidak untung, bahkan rugi. Dan kalau perusahaan tidak untung, pajak penghasilan badan sama dengan 0. Padahal pemiliknya tetap bisa hidup mewah dari fasilitas perusahaan. 3. Mereka pakai skema UMKM. Kalau kamu punya bisnis kecil omset 4,8 miliar per tahun, negara kasih tarif pajak khusus 0,5% dari omset. Sederhana dan murah. Contoh, omset 2 miliar cukup bayar 10 juta ke negara. Bandingkan dengan karyawan gaji 10 juta per bulan, dipotong pajak bisa 1 juta tiap bulan, sama dengan 12 juta per tahun. Gajinya kecil tapi bayar pajak lebih banyak dari pengusaha yang omsetnya miliaran. 4. Mereka bisa ambil uang tanpa disebut penghasilan. Ini yang paling canggih, kamu gajian langsung tercatat sebagai penghasilan, wajib bayar pajak. Tapi mereka bisa ambil uang tanpa namanya jadi penghasilan. Caranya, dividen bagi hasil dari perusahaan. Kalau PPh badan sudah dibayar, dividen tidak kena pajak lagi. Pinjam uang ke perusahaan, utang pribadi tidak dihitung sebagai penghasilan. Reimburse biaya pribadi, uang dikembalikan tanpa tercatat sebagai penghasilan. Intinya, mereka bisa ambil uang perusahaan dan tetap bebas pajak. Perbandingan kasus nyata, Pak Budi kerja kantoran gajinya 50 juta per bulan atau 600 juta setahun. Karena statusnya karyawan, pajaknya langsung dipotong tiap bulan. Total setahun sama dengan 103 juta masuk negara. Sementara Pak Andi punya usaha sendiri, penghasilannya juga 600 juta setahun, sama. Tapi semua biaya hidupnya ditulis sebagai operasional bisnis. Mobil, makan, liburan, semua ditanggung perusahaan. Laporan ke negara cukup bilang laba bersih cuma 100 juta. Pajak yang dibayar kalau pakai tarif UMKM cuma Rp 3 juta. Masya Allah. Padahal uang yang masuk keduanya sama, tapi sistemnya jelas berpihak. Yang kerja 9 jam dipotong di awal, yang punya PT bisa atur sendiri. Padahal penghasilan mereka sama, tapi pajaknya jomplang. Analogi sederhana, bayangkan negara adalah restoran all you can eat. Kita rakyat biasa bayar penuh di awal sebelum makan. Sementara mereka pemilik restoran bisa makan sepuasnya lalu nyatet, oh ini bahan baku usaha kok. Mau belajar cara hidup ala Pak Andi? Kalau kamu pengen belajar bikin CV atau PT sendiri, punya strategi pajak yang legal dan efisien, dapat template laporan pajak yang aman dan hemat, karena tahu caranya bisa mengubah nasibmu. Sekarang kamu tinggal pilih jadi Pak Budi atau Pak Andi. Akhirnya kita tahu siapa yang benar-benar menanggung negara. Di negeri ini jumlah orang yang super kaya yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun hanya sekitar 1.100 orang. Dan yang tergolong kaya banget versi Dirjen Pajak total sekitar 11.000 orang. Mereka ini orang yang katanya kelas elit ekonomi, tapi tahu nggak berapa pajak yang mereka sumbang ke negara? Hanya 18,5 triliun. Itu cuma 1,5% dari total penerimaan pajak negara. Kecil, sangat kecil. Ternyata
Yang banyak menyumbang pajak bukan mereka yang hartanya triliunan, bukan pemilik jet pribadi yang liburan disebut meeting, tapi kamu yang beli mie instan pun masih disuruh bayar PPN, yang makan sederhana tapi tetap dikenai pajak, yang beli minyak goreng, sabun mandi, bahkan mie instan pun tak luput dari pungutan. Semua demi pembangunan katanya. Tapi yang menikmati pembangunan itu bukan kamu, yang benar-benar mengejar jalan tol, rumah dinas dan subsidi mereka adalah kamu. Negara ini telah gagal berpihak, bukan sekedar timpang, tapi zalim karena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena sistem dibuat untuk melindungi harta segelintir orang, bukan keadilan untuk seluruh rakyat. Dan di saat seperti inilah kita sadar sistem ini cacat dari pondasinya. Ia tak dibangun untuk adil, tapi untuk bertahan di tangan elit. Semoga bermanfaat.